Di samping air memiliki kemanfaatan yang luar biasa, tapi juga ada air ini membawa kerusakan yang kita kenal dengan air bah. Bisa air bah, air laut yang meluber ke atas kemudian menjadi tsunami, atau air sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam. Selanjutnya, marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang sangat banyak pada kita, sehingga kita bisa sehat, kita bisa aktif beramal soleh dengan gerakan-gerakan tubuh kita yang sehat. Ini semua karunia Allah dan nikmat yang pantas kita syukuri atas kebesaran Allah berupa nikmat dan karunia yang diberikan kepada tiap-tiap hamba di muka bumi. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat ini kami sedang berada di Bendung Cokromenggalan Ponorogo, atau bisa dikatakan Bendungan Cokromenggalan Ponorogo. Di depan kami ini ada sungai, merupakan bagian dari bendungan itu sendiri. Tentunya ketika kita bicara tentang sungai, tidak lepas bahwa di dalam sungai ada air, yang mana air dalam sungai ini sangat memiliki peran atau fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kita lihat misalnya sungai dalam bendungan ini ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, bisa sebagai angkutan, perahu atau layar. Yang kedua, bisa sebagai tempat rekreasi. Yang ketiga, bisa sebagai tempat untuk memelihara ikan dan sekaligus memancing atau mengambilnya. Dan juga bisa untuk pengairan sawah, dan banyak lagi fungsi-fungsi air dalam kehidupan yang luar biasa ini. Ini karunia Allah yang diberikan kepada hambanya untuk memanfaatkan air ini dalam kehidupannya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam tubuh kita tentunya juga banyak mengandung air, yang semua air-air yang diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita ini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya tidak hanya sungai saja. Air-air yang diciptakan oleh Allah, baik air laut, air telaga, air danau, air sawah, air belik, yang jelas semua memiliki fungsi yang hampir sama dan sangat besar faedahnya bagi kehidupan manusia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam tubuh kita ada berbagai jenis air yang setiap hari kita telah mengenalnya.
Air yang diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita semua ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang pertama yaitu air liur. Kita pernah atau bahkan selalu memanfaatkan mengapa air liur itu kok tawar. Ternyata air liur tawar fungsinya supaya bisa mencicipi, merasakan apapun yang masuk ke dalam mulut kita dengan mudah. Kemudian yang kedua, air mata. Mengapa air mata kita ini kok asin? Ternyata fungsinya adalah melindungi kesehatan mata. Karena lemak dalam mata ternyata mudah rusak. Sehingga dilindungi oleh air mata yang asin ini. Yang ketiga, air dalam telinga kita. Juga ada air. Mengapa air dalam telinga kita pahit rasanya? Ini juga memiliki fungsi yang luar biasa. Supaya hewan-hewan kecil yang telah mati tidak masuk ke dalam telinga kita. Karena ternyata air telinga itu rasanya pahit. Sangat tidak enak. Jadi binatang pun tidak mau atau tidak berani masuk ke dalam karena pahitnya rasa air telinga. Termasuk air-air yang lain kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang tentunya semua ini adalah membawa makna, membawa faidah yang luar biasa. Allah menciptakan air-air di dalam tubuh kita, termasuk air mani, yang mana kita semua diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang melalui proses-proses tertentu sehingga menjadi manusia yang sempurna, yang bisa kita lihat, termasuk kita bisa merasakan sekarang ini. Inilah kebesaran Allah yang luar biasa. Dari air, Allah telah memberikan fungsi-fungsi dan manfaat yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Demikian juga ada dalam dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, air-air yang ada dalam tubuh manusia yang saya ceritakan di atas, ini sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini satu bukti kekuasaan Allah. Termasuk air sungai, ini juga kekuasaan Allah. Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi, bahkan para ahli-ahli air di muka bumi berkumpul membuat air, nggak ada yang mampu. Makanya inilah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah dengan segala kekuasaannya telah menciptakan air dengan segala fungsinya dan telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita senantiasa merawat ciptaan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita menjaga ciptaan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita tidak boros juga dalam penggunaan air. Karena ternyata manfaat dan hikmah yang luar biasa bagi kehidupan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, inilah orang-orang yang insya Allah dia akan senantiasa
menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, dengan air yang telah kita nikmati di dunia ini, yang bisa kita lihat di depan kita, manfaat dan faedahnya bagi kehidupan kita, maka tentunya yang pantas kita lakukan adalah kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang luar biasa ini. Karunia yang sangat besar bagi hamba-hambanya. Karena dengan air, manusia bisa hidup. Manusia bisa mengembangkan diri. Dan bahkan dengan air, bisa survive, bisa mempertahankan dirinya sampai manusia itu mengalami ajalnya. Oleh karena itu, kesyukuran kita pada Allah adalah kita senantiasa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Dengan senantiasa kita selalu bersyukur, beramal soleh, dan terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah semaksimal mungkin, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung karena ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, air apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi, ada air sungai, air laut, air sawah, air belik, air danau, termasuk air-air yang ada dalam tubuh kita, senantiasa memiliki fungsi yang sangat besar sesuai dengan ketentuan dari Allah. Dan semua ini adalah karena kehendak Allah. Air-air itu bisa bermanfaat bagi manusia di muka bumi. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mensyukuri atas nikmatnya, memanfaatkan atas nikmatnya dengan sebaik-baiknya, dan menjaga kelestarian alam ini dengan sebaik-baiknya. Tidak merusak sungai ini dengan kotoran-kotoran, dengan racun-racun. Tidak merusak sungai-sungai yang ada ini dengan campuran-campuran yang membuat manusia menjadi penyakit, tapi menjaga kebersihan, menjaga alam, dan memanfaatkan air yang diberikan oleh Allah pada kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga juga akan membawa kemakmuran bagi manusia itu dengan maksimal, dan tentunya menjadi hamba yang terus selalu menghamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, di samping air memiliki kemanfaatan yang luar biasa, tapi juga ada air ini membawa kerusakan yang kita kenal dengan air bah. Bisa air bah, air laut yang meluber ke atas kemudian menjadi tsunami, atau air sungai yang meluap kemudian menjadi banjir besar. Tapi ketika kita petik sebuah hikmah, air bah ini adalah sebuah pelajaran. Zaman Nabi Nuh alaihissalam misalnya, kita lihat, karena saat itu banyak sekali hamba-hamba yang kufur, termasuk istrinya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Dia ingkar pada Allah, ingkar atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, termasuk beberapa kaumnya. Maka Allah telah memberikan sebuah bencana, yaitu banjir besar. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh telah diselamatkan oleh Allah dengan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam.
Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, air bah yang ditimpakan oleh Allah di muka bumi, air banjir yang mungkin bisa saja membawa manfaat, tapi juga bisa membawa madorot. Namun kita sebagai hamba tentunya introspeksi. Apakah ada kezaliman? Apakah ada keingkaran atau kekufuran? Atau mungkin adanya kerusakan alam karena menebang hutan dengan seenaknya sendiri, menebang pepohonan dengan semaunya sendiri, bahkan membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di sungai dengan seenaknya sendiri. Akhirnya sampah-sampah menjadi pembuntu air yang mengalir sehingga meluap ke atas dan jadilah banjir. Jadi air bah, air banjir apapun ya memang ada manfaat sebagai peringatan supaya kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Ini yang harus kita perhatikan sehingga kita di muka bumi ini selalu berhati-hati bagaimana memanfaatkan karunia Allah yang luar biasa ini menjadi sebuah anugerah yang kita syukuri, anugerah yang kita nikmati, kita manfaatkan. Karena dengan air, subhanallah, bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk mandi, menjadi segar tubuh kita. Masya Allah, karunia yang sangat besar. Makanya kita harus senantiasa mensyukuri dengan mengimplementasikan diri kita sebaik-baiknya dan tidak merusak alam kita menjadi alam yang gersang, menjadi alam yang mungkin tidak akan ada airnya. Oleh karena itu, dengan senantiasa kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ini, dan kemudian kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran manusia, pastilah Allah tidak henti-hentinya akan menurunkan barokah dari langit, yaitu berupa air hujan yang Masya Allah, yang muaranya air hujan itu akan bisa ke laut, ke sungai, ke sawah, bahkan ketika ditampung bisa menjadi air minum, bahkan bisa diolah menjadi apapun sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas tentang air kehidupan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah dan selalu mengagungkan kekuasaan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Bagi saudara kami yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi saudara kami yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.